وعليكم السلام. Halo Bri, selama hampir 100 tahun, umat Muslim dan Kristen hidup berdampingan dalam sebuah perjanjian damai. Perdamaian itu dijaga oleh Raja Baldwin dari Yerusalem dan Sultan Salahuddin. Namun setelah Raja Baldwin meninggal dan tahta berganti, perjanjian tersebut perlahan runtuh hingga kembali memicu perang besar. Sebelum lanjut, gue ingatkan, tonton video ini dengan pikiran terbuka karena tujuan video ini adalah menceritakan alur film, bukan melecehkan agama Islam maupun Kristen. Tahun 1184, di Prancis, hiduplah seorang pandai besi bernama Balian. Saat itu hidupnya sedang hancur karena sang istri mengakhiri hidupnya sendiri. Kakak iparnya bahkan menyuruh Balian pergi ke Yerusalem agar bisa menebus dosa istrinya. Suatu hari ketika sedang bekerja, Balian didatangi seorang bangsawan tentara salib bernama Godfrey. Godfrey mengungkapkan bahwa Balian adalah anak kandungnya dari hubungan di masa lalu. Ia mengajak Balian ikut ke Yerusalem, namun ajakan itu langsung ditolak. You'll never see me again. My place is here. I am sorry for your troubles. God protect you. Malam harinya, kakak ipar Balian kembali datang. Ia terus menyalahkan Balian atas kematian istrinya dan mengusirnya dari desa. Emosi yang sudah memuncak membuat Balian menusuk lalu membakar kakak iparnya hingga tewas. Karena sadar dirinya kini menjadi buronan, Balian akhirnya memutuskan menyusul Godfrey menuju Yerusalem sekaligus mencari penebusan atas semua dosanya. Tak lama kemudian, Balian berhasil menemukan rombongan Godfrey. Di sana, ia mulai diajari menggunakan pedang dan bertarung layaknya seorang kesatria. Namun latihan itu tidak berlangsung lama, karena mereka didatangi pasukan salib yang dipimpin keponakan Godfrey. Mereka datang untuk menangkap Balian atas kasus pembunuhan tadi. Godfrey menolak menyerahkan anaknya. Pertempuran pun tidak bisa dihindari. Pasukan Godfrey berhasil menang, tetapi Godfrey sendiri mengalami luka parah di bagian perut yang mengancam nyawanya. Thank my brother for his love. Singkat cerita, mereka tiba di pelabuhan Messina, Italia. Di sana, Balian bertemu Guy de Lusignan, calon penguasa Yerusalem yang terkenal kejam. Berbeda dengan Raja Baldwin yang menginginkan perdamaian, Guy justru ingin memulai perang baru melawan kaum Muslim. When we took the Holy Land, we took the Saracen trading ports. Who are those men? Muslims. It is proper to praise them. Luka Godfrey semakin parah. Menjelang akhir hidupnya, ia mewariskan pedang Ibelin kepada Balian dan memintanya menjaga sang raja serta memperjuangkan perdamaian. Whatever your position, you are of my house. What could a king ask of a man like me? Better world than has ever been seen. There is peace. Tak lama kemudian, Godfrey pun menghembuskan nafas terakhir. Keesokan harinya, Balian melanjutkan perjalanan menuju Yerusalem lewat jalur laut. Namun badai besar menghancurkan kapal mereka hingga seluruh penumpang tewas. Hanya Balian yang selamat bersama seekor kuda. Saat mencoba bertahan hidup di tengah gurun, dua pria Arab datang dan mengaku bahwa kuda itu milik mereka. Mereka meminta Balian mengembalikannya, namun ia menolak. Pertarungan pun terjadi. No! Kappa!
Balian berhasil membunuh salah satu dari mereka, sementara yang satu lagi dibiarkan hidup dengan syarat mengantarnya menuju Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, pedang warisan Godfrey langsung menarik perhatian para tentara salib. Setelah mengetahui bahwa Balian adalah putra Godfrey, mereka menyambutnya dengan hormat dan membawanya menemui sahabat ayahnya, Baron Tiberias. Di perjalanan, Balian menyaksikan seorang tentara salib dihukum mati karena membunuh seorang Arab. Hukuman itu diberikan langsung oleh Raja Baldwin sebagai bukti bahwa perjanjian damai dengan Sultan Salahuddin masih berlaku. Tak lama kemudian, Balian dan Baron Tiberias diundang menghadiri jamuan kerajaan. Di sana ia kembali bertemu Guy beserta istrinya, Sibylla. Guy sama sekali tidak menyukai kehadiran Balian, bahkan memilih meninggalkan meja makan. I'm finicky about company. I have business in the east. Setelah itu, Raja Baldwin memanggil Balian secara pribadi. Sang raja ternyata menderita penyakit yang memaksanya menutupi seluruh wajahnya dengan topeng besi. The Saracens say God's vengeance against the vanity of our kingdom. The Arabs believe that the chastisement that awaits me in that's true. I call it unfair. Baldwin kemudian mempercayakan tanah warisan ayahnya di Ibelin kepada Balian dan memintanya menjaga wilayah tersebut. Namun sesampainya di sana, Balian mendapati tanah itu tandus dan nyaris tidak bisa ditinggali. Balian langsung mengajak seluruh penduduk menggali sumur agar tanah tandus itu kembali subur. Setelah sumber air ditemukan, ladang-ladang mulai dialiri dan kehidupan perlahan kembali normal. Namun di sisi lain, Guy bersama Reynald justru memicu kekacauan. Mereka membantai rombongan Muslim yang sedang melintasi padang pasir. Serangan itu membuat hubungan antara Muslim dan Kristen kembali memanas. Mengetahui perjanjian damai telah dilanggar, Sultan Salahuddin mengirim surat kepada Raja Baldwin. Ia menuntut pertanggungjawaban dan mulai mengerahkan sekitar 200.000 pasukan menuju perbatasan Yerusalem. Raja Baldwin segera memerintahkan Balian melindungi para penduduk. Tidak lama kemudian, pasukan Salahuddin benar-benar tiba. Kepanikan pun melanda. Warga berlarian mencari perlindungan di balik benteng. Balian mencoba menghadang pasukan Muslim sebelum Raja Baldwin datang. Namun jumlah pasukannya terlalu sedikit. Mereka dikalahkan dengan mudah, sementara Balian ditawan untuk sementara waktu. Tak lama kemudian, Raja Baldwin akhirnya tiba bersama pasukan salib. Kedua pemimpin besar itu kembali memilih berunding daripada saling membantai. Dalam perundingan tersebut, Raja Baldwin berjanji akan menghukum Reynald karena telah melanggar perjanjian damai. I pray you pull back your cavalry and leave this land. Leon will be punished. I swear it. Do we have terms? We have terms. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sesampainya di kastil, Reynald langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Jerusalem. God! Reynald de Chatillon, you are arrested. Sayangnya kondisi Raja Baldwin semakin memburuk. Sebelum ajal menjemput, ia kembali meminta Balian menjaga perdamaian antara Muslim dan Kristen. Bahkan sang raja sempat menawarkan agar Balian menikahi adiknya, Sibylla, setelah berpisah dengan Guy. Namun Balian menolak karena merasa belum pantas memikul amanah sebesar itu. Beberapa hari kemudian, Raja Baldwin akhirnya meninggal dunia.
Long live the king in prosperity. Tahta Yerusalem diwariskan kepada putra Sibila. Namun takdir berkata lain. Sang anak ternyata mengidap penyakit yang sama seperti pamannya. Demi mengakhiri penderitaan putranya, Sibila mengambil keputusan yang sangat berat. Setelah kematian putranya, tahta kerajaan akhirnya jatuh ke tangan Guy de Lusignan. Begitu berkuasa, Guy langsung membebaskan Reynald. Keduanya kembali membantai kaum muslim tanpa memedulikan perjanjian damai. Bahkan Reynald membunuh adik Sultan Salahuddin dengan sangat kejam. Mendengar kabar itu, Sultan Salahuddin mengirim utusan untuk mengambil jasad adiknya. Namun Guy justru membunuh utusan tersebut. Tindakan itu menjadi tanda bahwa perang besar tidak lagi bisa dihindari. Balian sempat memperingatkan Guy agar tidak menyerang Salahuddin. Menurutnya, keputusan itu hanya akan menghancurkan Yerusalem. Namun Guy yang haus kekuasaan sama sekali tidak menggubris peringatan tersebut. Baron Tiberias bahkan memilih menarik seluruh pasukannya karena tidak ingin terlibat dalam perang yang menurutnya sia-sia. Guy tetap memimpin seluruh tentaranya menuju medan perang. Perjalanan panjang di bawah terik matahari membuat pasukan salib kelelahan dan kehabisan air. Sementara itu, pasukan Salahuddin sudah menunggu mereka dalam kondisi jauh lebih siap. Can you sense it? Begitu pertempuran dimulai, tentara salib langsung dihancurkan. Guy dan Reynald berhasil ditangkap hidup-hidup. Namun berbeda dengan Guy, Reynald tidak mendapat belas kasihan. Sultan Salahuddin sendiri memenggal kepalanya sebagai balasan atas semua kejahatan yang telah ia lakukan. Guy tetap dibiarkan hidup sebagai seorang raja yang telah kalah. Tidak lama kemudian, Balian bersama Baron Tiberias tiba di lokasi pertempuran. Yang mereka lihat hanyalah ribuan mayat tentara salib yang bergelimpangan di padang pasir. Mereka segera kembali ke Yerusalem. Menyadari perang besar tidak bisa dihindari lagi, Balian mulai menyusun pertahanan kota. Ia mengumpulkan seluruh rakyat Kristen dan berkata bahwa peluang mereka untuk menang sangat kecil. Namun menyerah bukanlah pilihan. Mereka harus mempertahankan Yerusalem sampai titik darah terakhir. Tidak lama kemudian, pasukan Salahuddin tiba di depan benteng. Malam itu hujan bola api menghantam tembok Yerusalem tanpa henti. Sebelum menyerang, pasukan Muslim terlebih dahulu melaksanakan sholat. Setelah itu mereka maju membawa mesin-mesin pelontar untuk menghancurkan benteng. Tentara salib membalas dengan hujan anak panah. Walaupun kalah jumlah, mereka terus bertahan sekuat tenaga. Pertempuran berlangsung sengit dan memakan banyak korban di kedua belah pihak. Akhirnya, tembok Yerusalem berhasil dijebol. Pasukan Salahuddin memasuki kota, sementara sisa pasukan salib terus bertahan hingga titik terakhir. Dengan jumlah yang sudah sangat sedikit, kekalahan mereka akhirnya tidak bisa dihindari. Meski berhasil merebut Yerusalem, Sultan Salahuddin tidak memilih balas dendam. Film ini tidak menceritakan siapa yang paling kuat atau siapa yang paling benar. Kingdom of Heaven justru mengajarkan bahwa ambisi dan kebencian hanya melahirkan peperangan. Sedangkan perdamaian dan toleransi adalah kemenangan yang sesungguhnya.
Sultan Salahuddin tidak memilih balas dendam. Ia justru menawarkan perdamaian dan menjamin keselamatan seluruh penduduk Kristen yang masih berada di dalam kota. Sebagai pemimpin terakhir pasukan salib, Balian akhirnya menyerahkan Yerusalem secara damai kepada Sultan Salahuddin. Swear to God that to take this city will be the end of you. Your city is full of women and children. You offer terms, I ask none. Every soul safe conduct to Christian lands. Then under these terms I surrender Jerusalem. Assalamu alaikum. And peace be with you. Brother's kingdom was here. And here. That kingdom can never be surrendered. We crusade to recover the kingdom of Jerusalem. You go to where the men speak Italian. We come by this road to find Balian. I am the blacksmith.